Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada motor Satria. Ini kendalanya motor ini susah disetting. Ini padahal sudah disetting di bagian karburator, tapi ini susah sekali guys. Tadi kayak ada kebocoran di bagian klep. Ini motor sudah bolak-balik dibongkar guys. Bagian karburatornya, bagian vakum sudah normal. Pilot jet, jet juga oke. Tapi masih sudah di setting guys. Nih kita coba dulu ya guys. Ini kita engkol. Nah, ini sudah nyala, tapi ini susah guys. Ini untuk stasiun aja ini nggak stabil, ini kayak mau mati. Nah, sekali di setting bagian gasnya ini tinggi sendiri. Ini kita kan tinggi, ini kita turunin dulu guys. Ini kita turunin. Ini kita naikin, tapi pas mau diturunin nanti lebih turun lagi nih, malah mati kan. Jadi ini motor pokoknya nggak mau stabil saat disetting. Nah ini kita salah lagi guys, ini sangat susah, sangat susah dihidupin ya. Nih ini telat guys, ini gasnya telat, ini kita gedein dulu gasnya. Ini maunya tinggi guys, 2000. Ini kita turunin, tapi nanti pas tinggal di setting malah nggak mau. Jadi yang bagiannya selesai itu bagian ini nih guys. Ini settingan ini kalau di setting nggak mau, ini maunya ini sudah mentok. Lihat nih settingannya mentok. Nah ini kalau diputar ke kiri mau mati, tahu kan? Nggak mau keluar. Ini bisa faktornya dari ada kebocoran guys. Padahal karburator sebenarnya padahal kebocorannya ada di bagian kelap. Ini kita gas. Jadi ini telat guys. Nah, turunnya aja nggak stabil, ini malah lebih tinggi lagi RPM nya. Soalnya ada kebocoran di bagian klep, makanya udara itu nggak, ini apa ya, balik keluar, membuat stasioner itu nggak stabil. Ini kita matiin. Jadi nanti kita buka bagian klep ini. Jadi kita buka semuanya, kita cek. Jadi kita buka dulu guys. Nah ini pertama kita buka ini guys, ini bagian cooler, nih oil cooler. Untuk motor Satria kan ini ada tipe olinya itu didinginkan guys. Ini bukan air radiator tapi ini oil, jadi fungsinya buat pendinginan oli. Ini volumenya lumayan banyak guys. Nah ini kita buka bagian kopnya, tapi ini kita lepas dulu bagian busi. Ini kita lepas dulu biar nggak susah nantinya. Jadi di sini saya mau ngecek dulu bagian headnya ya guys, bagian nokenas. Ini kita cek apakah ada kerapetan dalam simnya atau apa, nanti kita cek dulu. Ini kita buka dulu baut L nya. Ini kita kendorkan pakai baju L, apa baut L guys. Ini kunci L guys. Ini cara bukanya kayak gini guys. Jadi ini baut ini mudah sekali selek guys. Nah ini kita lepas dulu, ini sudah saya gondorin semua ya, nggak terlalu lama. Nih bautnya, ini baut ini sangat mudah selek guys, di bagian napnya terutama. Jadi usahakan saat membuka ini dalam kondisi dingin, jangan sampai dalam kondisi panas itu kita buka, biasanya membuat dudukan murnya itu rusak guys, napnya. Ini sudah lepas, ini kita totok bagian sana guys. Ini kan lepas nih, kalau dilepas ini keras guys. Ini sudah lepas guys, ini mudah kan kalau ditotok. Terlihat nih, kita cek dulu bagian dekompresi, bagian klep X. Ini pastikan posisinya harus top dulu. Ini kita buka bagian tutup magnetnya, ini kita buka, kemudian kita topkan guys. Ini sudah saya buka, ini kita tinggal putar.
ke posisi top. Jadi kita cek dulu topnya apakah geser atau tidak. Jadi ini penting guys, motor Satya itu kalau geser sedikit aja membuat motor itu nggak enak. Tapi ini saya mau cek dulu bagian topnya. Oh, ini nggak kelihatan ya bro. Ini kita pakai flash, lampunya kita nyalakan. Nah ini sudah nyala. Terlihat bagian garis ini ya, ini ada garis. Ini harus lurus ke depan dan ke belakang. Tapi ini ada nomor di sini 1. Ini hitungannya ini sampai angka 2 itu 18. Nanti kita buka, nanti kita jelaskan. Ini kita topkan dulu ya bro. Ini belum top, kita cari dulu di mana ini. Ini tadi kelewat. Nah ini pastikan posisi T dulu. Kita mau mengecek bagian posisi topnya dulu. Nah ini posisi T, garisnya ada di depan huruf T nya itu di depan. Nah ini sudah posisi T, ini garis, jadi pasti garisnya. Kemudian kita cek bagian ke atas. Di sini posisi topnya benar, tepat, bagus. Tinggal kita cek bagian dekompresinya ini guys. Ini dekompresinya kita cek dulu. Ini masih bagus nih guys, dekompresi nggak masalah. Nanti kita cek celahnya. Ini kita lagi mengecek bagian dekompresi dulu sebelum kita melakukan pembongkaran. Kita lakukan pengecekan dulu di bagian celahnya dulu guys. Tapi ini saya mau ngecek di dekompresi pembuangannya. Ini nggak kelihatan ya bro. Ini dari atas. Ini namanya dekompresi guys. Nah ini pastikan ini harus gerak. Di sini masih bagus, nggak macet. Cuma ini nanti saya mau cek celahnya dulu. Ini dekompresi masih oke, nggak macet. Terlihat di sini nggak terlalu macet ya guys. Ini masih berfungsi. Dekompresi ini nggak ada masalah, jadi nanti kita cek bagian celahnya. Karena ini dekompresi masih bisa berfungsi guys, masih normal, nggak macet. Biasanya kalau macet ini bisa membuat RPM itu nggak stabil, tapi di sini masih bagus. Ini kita cek dulu celahnya. Saya gunakan puller ukuran 15. Nah ini di sini masih masuk. Di bagian kanannya juga masih masuk ya ini. Nah, kemudian di bagian X kita cek pakai menggunakan puller ukuran 25. Ini kita menggunakan ceknya ukuran 25. Standarnya kan untuk in itu 0,15 sampai 20, kalau X 20 sampai 30. Ini kita gunakan yang 25 dulu. Di bagian kiri di sini nih masih masuk. Cuma ini di bagian kanan ini lebih seret nih guys nanti. Jadi ini untuk bagian X yang bagian kanan itu lebih rapat kayaknya nih guys. Jadi ini bagian gap itu mengangkat. Nanti kita buka dulu, oke. Nah ini kita kendorkan dulu semua bautnya, kemudian nanti kita lepas dan kita cek guys. Oke, ini kita kendorkan dulu. Nah ini untuk bagian penahan knocknas yang bagian X ini masih bagus, ini masih mulus, nggak ada yang lecet karena ini motornya masih bagus, masih halus. Kemudian bagian ini juga masih bagus guys, menahan yang sebelah X. Kemudian kita lepas juga nanti. Ini kita cek juga, ini masih mulus juga guys. Ini kita lepas penahan bagian in. Terlihat di sini juga masih bagus, nggak ada yang lecet dan juga kondisi juga masih bagus. Jadi nggak masalah. Nah untuk melepas knocknas ini kan kita butuh pengunci guys. Ini kita kunci, jadi untuk mengendorkan bagian ketengnya. Nah ini sudah kendor, kita kunci. Jadi seperti ini guys caranya. Nah ini kita lepas X nggak bakal bisa, kita lepas dulu bagian yang in. Nah seperti ini guys, ini kita lepas bagian in dulu. Kita juga
harus mengecek bagian nokenasnya. Di sini nokenasnya masih mulus, nggak ada yang lecet karena basisnya ini motor masih halus, cuma stasionernya susah dan susah disetting. Jadi di sini saya mau ngecek juga sekalian di bagian nokenasnya, siapa tahu ada yang rusak. Ternyata di sini masih bagus, nggak ada yang lecet. Bagian X juga masih bagus, masih mulus. Nah, untuk cara pelepasannya ini kita buka dulu bagian karburator, kemudian nanti penahan di atas, knalpot, terus baut ini guys, penahan blok kanan, bawah dan atas kita lepas nanti, dan juga ini baut yang di dalam nih, baut tanamnya ini kita lepas pakai kunci shock 12. Nah, sebelumnya ini kita lepas dulu ini baut oli guys, nih baut oli kita lepas dulu. Digunakan kunci 12 pas, nih kita lepas dulu, nanti kita lepas bagian bloknya guys. Nah, ini sudah lepas ya guys, kemudian kita lakukan pembongkar guys. Ayo guys. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Nah, ini bagian head cylinder sudah terlepas. Tahap berikutnya kita cek bagian klep apakah ada kebocoran. Ini caranya kita masukkan bensin ke ini guys. Kita gunakan bensin, nanti kita masukkan di area yang ini guys. Di naikkan manifold kita masukkan bensin untuk mengetahui kebocoran. Jadi caranya seperti ini. Ini kita gunakan bensin yang bersih, kita masukkan, nanti kita cek apakah ada kebocoran. Nah, terlihat di sini ada rembesan guys. Ini rembesannya sedikit, tapi kalau dinyalakan pasti nggak bakal enak ya. Terlihat nih ada rembesan di bagian atas ini. Terlihat sekali guys tuh. Tuh ada rembesan bensin yang mengalir. Tuh terlihat. Ini karena ada kebocoran di bagian klep. Nah, ini kita nanti lepas bagian klep ini kita sekir. Jadi ini ada kebocoran di bagian klep bagian klep in. Ini kita ada bocoran. Nanti kita lakukan pembersihan aja nih. Kemudian kita cek bagian yang X nya guys. Kemudian ini kita taruh di bagian bensinnya, kita taruh lagi. Jadi gunakan bensin yang bersih ya guys, jangan yang kotor. Nah, kemudian kita berikutnya kita cek bagian X. Sama guys, caranya kita tuangkan bensin, kemudian kita cek. Pastikan bensinnya ini terlihat sekali guys, ada kebocoran di bagian klep yang X. Terlihat tuh rembesannya lebih parah dari yang in. Jadi ini penyebabnya guys, motor ini kenapa susah sekali disetting dan susah sekali untuk mendapatkan stasioner yang pas. Padahal sudah disetting beberapa kali di karburator, ternyata masanya ada di klep. Nah, kemudian cara untuk melepasnya ini sudah pernah saya bahas ya guys dulu. Tapi ini saya bahas lagi nih guys, cara melepasnya. Ini kita lepas dulu bagian businya. Karena takutnya nanti saat melepasan businya kena penahan nanti rusak. Nah, ini sudah terlihat nih sangat kotor. Ini pembakaran bosos karena bocor dari boros bensin. Ini caranya kita lepas ini, kita tahan di bagian bawah biar nanti enggak saling mendorong. Kita tahan bagian bawah, kemudian kita gunakan palu ataupun penahan guys nanti. Nah, ini kita pakai kayu karena di bawahnya Satria itu ada baut tanamnya. Jadi kita gunakan kayu. Nah, ini caranya seperti ini guys. Di bagian bawah kan tadi sudah saya tahan pakai baut ataupun pakai kunci lah. Nah, ini kita gunakan shock. Ini kunci shock 10 guys, yang panjang ini. Kita tutup pakai kain biar nanti saat dipalu itu nggak loncat. Ini pastikan saat melepas ini harus hati-hati guys, jangan sampai kena bagian pinggirnya nanti rusak. Nah, ini kukunya sudah kena satu, yang satu belum. Nih caranya seperti ini guys, kita pukul sampai keluar. Tapi tetap hati-hati jangan sampai kena pinggiran pusing bagian simnya guys, nanti bisa masuknya seret. Ini lumayan keras guys, pernya lumayan keras, tapi tetap hati-hati. Ini tinggal satu tapi nggak lepas. Nah, ini sudah lepas.
Nah, ini sudah terlepas. Bagian kuku klepnya kita taruh di bagian sela-sela per. Soalnya ini sangat susah guys kalau hilang, carinya juga pusing nanti. Jadi lebih aman kita selipin ke bagian per. Nah, kemudian tahap berikutnya kita lepas semua. Caranya sama ya guys, seperti yang tadi. Iyalah, saya copetin aja. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Nah, bagian per tadi sudah terlepas, kemudian kita tahap berikutnya cek bagian klep. Ini yang mengakibatkan motor ini susah untuk disetting karena ini ada kebocoran di bagian klepnya guys. Di setting kayak apapun RPM itu maunya nggak stabil guys, jadi seperti bocor gitu loh. Yang penyebabnya ada di sini ya guys, di bagian klepnya yang sangat kosong. Nanti kita bersihkan semua, terus nanti kita lakukan penyekiran. Cuma untuk season pemasangan nanti di video selanjutnya aja guys. Soalnya nih di HP sih guys, memorinya nggak cukup, sudah penuh. Nah, ini klepnya sangat kosong. Jadi untuk video kali ini kita bahas tentang menganalisa permasalahan yang terjadi di motor Satria F ini ya guys. Ternyata masalahnya ada di bagian klep. Nanti kita lakukan pembersihan, kita lakukan penyekiran. Ini bagian klepnya guys, nanti kita bersihkan. Untuk pengunci kita taruh di bagian klep di sini guys biar gak hilang. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tunggu video selanjutnya guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.